Oke, halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Gary Christopher. Dalam video kali ini, gue akan sedikit cerita tentang story yang ada di game Eminence in Shadow lagi nih. Story yang akan gue ceritain sekarang berkisah tentang Zeta dan Eta yang berpetualang di kota pengetahuan Laugus. Oh ya, sebagai informasi tambahan, story kali ini berjudul Truth Seeker teman-teman, atau yang bisa diartikan sebagai pencari kebenaran. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Oke, cerita dalam Truth Seeker ini dimulai pada saat Shadow Garden itu baru saja kembali dari investigasi Sanctuary. Suatu hari, setelah Shadow Garden kembali dari area suci, Ita pun mulai menginvestigasi barang-barang yang dibawa sama tim penyelidikan nih. Di sini, Ita masih belum memahami kenapa kultus atau Ordo Diabolos itu menciptakan tetesan Diabolos meskipun barang tersebut tidak sempurna teman-teman. Memang nih, tetesan Diabolos itu akan memberikan penggunanya kekuatan yang luar biasa. Tapi nampaknya kekuatan itu nggak sebanding dengan efek samping yang ditimbulkan sama tetesan Diabolos. Nah, sewaktu itu Ita juga mulai mencoba nih untuk mencari tahu titik lemah dari tetesan Diabolos ini. Lalu dia juga mencoba untuk menyempurnakannya. Tapi karena resource penelitian dan dana yang terbatas, dia itu masih belum bisa melakukan hal itu. Ya, memang Ita adalah peneliti Shadow Garden, tapi ya resource dan dananya itu dibatasin sama Gamma gitu. Kalau enggak ya, Ita bisa jor-joran aja melakukan penelitian-penelitian yang ya bisa dibilang gila gitu. Dan Gamma tuh nggak mau hal itu, sebagai bendaharanya dari Shadow Garden itu nggak mau gitu. Namun nih, ketika itu dari belakang Zeta pun menegur Ita. Lalu kemudian mereka pun membicarakan masalah tersebut nih. Dalam pembicaraan mereka, Zeta juga mengatakan jika dirinya menemukan fasilitas kultus Diabolos atau Ordo Diabolos yang belum dilaporkan. Fasilitas tersebut berada di kota pengetahuan Laugus. Ya, seperti yang gue katakan di awal, kota Laugus sendiri merupakan sebuah kota pengetahuan teman-teman. Dan dari namanya saja kita sudah menebak nih, kalau itu artinya pasti terdapat perpustakaan yang cukup luas. Jadi tentu Ita pun tertarik nih dengan kota ini. Dan setelah mendapatkan izin dari Alpha, mereka pun langsung bergegas menuju kota tersebut. Namun sayang nih, kota Laugus itu sangat berbeda dari apa yang dibayangkan sama Ita. Bisa dibilang ini adalah kota terpencil yang berada di pulau terpencil juga sebelah barat. Tidak ada satupun tanda kehidupan yang ada di sini. Ini adalah kota mati dan bukannya kota pengetahuan gitu. Ya, itu adalah pikiran Ita dan Zeta setelah pertama kali menginjakkan kakinya di kota ini. Namun pada akhirnya, Zeta dan Ita itu memutuskan untuk menyelidikinya lebih jauh nih. Dan ketika itu juga, mereka berdua tuh menemukan sebuah gerbang yang disegel sama kekuatan aneh. Mereka pun cukup curiga dengan gerbang itu, tapi ya mereka berdua itu belum bisa membuka segelnya. Jadi di sini untuk sementara, mereka itu membiarkan segel itu dulu gitu. Nah, di tengah penyelidikan mereka juga, mereka itu sempat menemukan sebuah lantai yang mencurigakan nih. Lantainya itu agak cekung ke dalam gitu. Dan setelah ditekan, ternyata lantai itu mengarah kepada sebuah terowongan misterius teman-teman. Tentu nih Zeta dan Ita pun menelusuri terowongan itu. Dan mereka itu nggak sengaja teleport ke area suci mirip-mirip Sanctuary gitulah teman-teman. Dan selama penelusuran di sana juga, mereka itu berhasil mendapatkan beberapa informasi mengenai kota Laugus sendiri nih, di mana dikatakan ada sebuah teror di masa lalu dalam kota ini. Nah, ternyata juga diketahui kalau penguasa kota Laugus juga adalah seorang ilmuwan seperti Ita gitu. Dia itu bekerja sama Ordo Diabolos untuk menciptakan tetesan Diabolos sendiri. Jadi penemu kota Laugus ini atau penguasa kota Laugus ini adalah antek-anteknya Ordo Diabolos gitulah. Dan saat itu juga si Zeta dan Ita itu nggak berpindah ke satu tempat aja, mereka itu berpindah ke beberapa tempat gitu teman-teman. Karena memang setiap mereka itu membaca buku pengetahuan yang ada di sana, mereka tuh langsung kayak teleport gitu loh. Nah, setelah beberapa kali berpindah area suci gitu, si Zeta dan Ita tuh mulai menyadari jika penguasa kota Laugus ini tidak sepenuhnya ingin menciptakan tetesan Diabolos. Hal yang ingin diciptakan oleh penguasa Laugus ini lebih dari itu teman-teman. Diketahui juga jika prabawahan penguasa kota Laugus ini terpecah belah teman-teman. Dimana nih ada yang ingin melanjutkan penelitian tersebut dan ada juga yang meninggalkannya. Jadi ada beberapa ilmuwan yang gak percaya sama penguasa kota Laugus ini untuk meneruskan penelitian tetesan Diabolos gitu. Selain informasi yang tadi, Zeta dan Ita juga mendapatkan informasi tentang catatan penguasa kota Laugus nih, atau yang disebutkan di sini adalah mantan 12 round of table dari Ordo Diabolos. Nah, nggak disangka nih,
penguasa kota Laugus yang merupakan ilmuwan itu adalah mantan 12 dari Round of Table. Jadi bisa dibilang ya, kalau Round of Table itu isinya nggak semua petarung ya teman-teman, ada juga peneliti gitu. Ya, di volume 5 kemarin juga kan kita menemukan Petos gitu, yang sesungguhnya dia itu adalah seorang peneliti teman-teman. Oke, lanjut. Nah, informasi yang Zeta dan Ita dapatkan mengenai Laugus itu adalah sebuah teorinya tentang keberadaan dunia lain teman-teman. Si penguasa Laugus ini katanya menciptakan celah buatan yang terhubung ke dunia dimensi lain gitu teman-teman. Dan di sini Zeta dan Ita juga bisa merasakan ya, ada sebuah sihir tipis yang kemungkinan mengalir ke dimensi lain di sana gitu. Nah, katanya penguasa Laugus juga menganggap nih kalau dunia yang dia temukan adalah sebuah alam yang lebih rendah daripada Isekai Kage no Jitsurokusa, dan Laugus itu menyebut dunia lainnya sebagai realms. Nah, ada kemungkinan juga banyak dunia serupa seperti itu teman-teman, dan setiap dunia itu memiliki penguasanya masing-masing. Dan di saat catatan terakhir nih, Laugus itu katanya berhasil menangkap salah satu raja dunia lain, yaitu Black Dragon teman-teman, yang katanya berasal dari realms atau dunia ke-12 yang dia temukan gitu. Dan di sini penguasa Laugus itu berpikir untuk meninggalkan Black Dragon ini sebagai hadiah untuk sesama jiwa yang memiliki pemikiran tajam. Itu artinya untuk para ilmuwan selanjutnya gitu. Dengan harapan peninggalannya ini akan terus diteliti gitu. Ya, berarti memang Laugus itu berharap si Ita ini bisa meneliti Black Dragon yang dia tinggalkan juga sih. Dan itu artinya juga nih, penguasa Laugus itu meninggalkan Black Dragon di suatu tempat dalam kota ini teman-teman. Namun si Ita dan Zeta itu masih belum tahu di mana letak naga itu berada. Nah, selain dua hal tadi, Zeta dan Ita juga mendapatkan petunjuk untuk membuka segel pintu besar yang pertama mereka temui nih teman-teman. Dan tentu setelah mendapatkannya, Zeta dan Ita pun langsung membuka segel pintunya. Nah, ketika mereka itu memasuki pintu tersebut, mereka pun sangat terkejut nih, karena mengetahui apa yang ada di balik pintunya. Di sana terdapat naga hitam atau Black Dragon yang sedang tertidur. Ya, ternyata lokasi Black Dragon itu disimpan di sana. Pantesan aja pintunya disegel, tapi tetap aja peneliti dan kucing yang satu ini ngebet banget pengen lihat Black Dragon-nya kayaknya. Ya, Black Dragon yang tertidur itu adalah penguasa realms ke-12 yang dibawa sama Laugus ke sini. Nah, katanya penguasa Laugus di masa lalu juga nih, atau sang ilmuwan yang berhasil menangkapnya itu, menamainya sebagai Nighthawk, teman-teman. Tentu, Zeta pun berpikir nih akan sangat berbahaya bila Nighthawk ini sampai terbangun dari tidurnya. Namun kebeletnya di sini, si Ita itu malah nggak sengaja membangunkan Nighthawk dan melepaskan segelnya hingga pertarungan mereka pun terjadi nih. Dan kalian tahu teman-teman, Zeta dan Ita itu sama sekali tidak bisa melukai sang Nighthawk. Sementara serangan Nighthawk itu memberikan kerusakan yang fatal bagi mereka berdua. Ya pokoknya di sini kewalahan banget lah Zeta dan Ita gitu. Dan bukan berarti Zeta dan Ita itu lemah ya teman-teman, tapi memang Nighthawk kan salah satu penguasa 12 realms yang ditemukan sama penguasa Laugus gitu. Pantas saja kekuatannya besar gitu. Dan di sini Zeta dan Ita tuh bersiap untuk menerima takdir kematian mereka teman-teman. Tapi untungnya nih, saat itu Shadow pun datang dan berhasil melukai Nighthawk, lalu menghancurkannya dengan sihir AM Atomic miliknya. Dan kalian tahu teman-teman, di sini Shadow itu menganggap kemunculan dari Nighthawk adalah bonus dari event area suci ataupun sanctuary yang dia pikir sedang dia mainkan gitu. Ya, Zeta dan Ita itu terselamatkan karena keisengan dari tuannya sendiri teman-teman. Coba aja Shadow itu nggak iseng datang ke tempat itu dan nggak menganggap tempat itu sebagai event last boss gitu. Ya mereka bisa saja nggak selamat karena kekuatan Nighthawk itu jauh di atas mereka. Dan lagi nih dari story ini kita juga sekaligus mengetahui nih kalau memang ada beberapa dunia lagi selain Isekai Kage no Jitsurokusa dan bumi tempat awal di mana Kageno itu hidup. Dari catatan sih udah jelas ya ditemukan ada 12 dunia lain, tapi masih belum tahu nih apakah 12 dunia lain itu termasuk bumi dan Isekai Kage no Jitsurokusa atau belum gitu. Jadi kemungkinan besar nih kalau cerita Kage no Jitsurokusa juga nantinya bisa jadi berkembang ke arah 12 dunia tadi teman-teman. Dalam Vol 4 Beta dan Shadow kan sudah berteleportasi ke bumi. Bisa jadi volume selanjutnya ada beberapa anggota Shadow Garden lagi ataupun Shadow sendiri yang berteleportasi ke dunia lain lagi. Ya gue mikirnya ceritanya bakal gitu sih. Mengingat ya volume 4 itu ada cerita teleportasinya gitu. Ya memang akan sangat menarik buat ditunggu sih. Karena nantinya kan musuh mereka itu nggak cuma Ordo Diabolos saja gitu, tapi masih ada banyak lainnya. Ya menarik banget sih ini. Ya kalau ada perkembangan cerita lain juga gue pasti akan up terus ke kalian kok, tenang aja. Dan mungkin segitu dulu buat cerita kali ini. Gue Gary Christopher, signing off.